Di tengah hiruk-pikuk Kabupaten Rembang, di mana tradisi dan modernitas bertemu, terdapat sebuah warung kopi sederhana yang menjadi tempat berkumpul warga. Disinilah kita bertemu dengan Bang Anang, seorang pria berusia 31 tahun. Dengan wajah yang lelah dan sorot mata yang kehilangan semangat, ia duduk di pojok warung, menyeduh kopi sambil merenungkan nasibnya. Bang Anang adalah sosok yang dulunya sangat sukses. Sebagai seorang kontraktor, ia membangun rumah-rumah megah dan proyek-proyek besar yang membuatnya dikenal di kalangan masyarakat. Keberhasilan itu memberinya kekayaan dan status, tetapi semua itu sirna dalam sekejap. Keterpurukan finansialnya dimulai ketika proyek-proyek besar itu terhenti akibat krisis ekonomi. Utang menumpuk, dan ia terpaksa menjual aset-aset berharganya. Kini, ia hanya bisa mengenang masa-masa kejayaannya dari balik secangkir kopi pahit. Suatu malam, saat Bang Anang terbenam dalam pikirannya, seorang pemuda bernama Ahmad menghampirinya. Ahmad, yang baru berusia 19 tahun, tampak ceria meski usahanya sebagai pengusaha pengiriman ekspedisi belum begitu besar. Dengan semangat, ia menceritakan tentang keberhasilan bisnisnya yang tiba-tiba melonjak. "Bang, hidupku berubah setelah aku melakukan ritual pesugihan," serunya, wajahnya berbinar. Bang Anang menatap Ahmad dengan skeptis. "Pesugihan, apa itu? Apa kamu yakin itu bukan omong kosong?" tanyanya, sedikit meragukan. Namun, di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Ahmad menjelaskan dengan antusias bagaimana orang-orang di sekitarnya mendapatkan kekayaan melalui hubungan dengan Nyai Puspo, sosok mistis yang dipercaya memberikan berkah dengan syarat tertentu. "Nyai Puspo itu kuat, Bang. Dia bisa memberikan segala yang kau inginkan, tetapi ada harga yang harus dibayar." "Tumbal," kata Ahmad, matanya berbinar penuh harapan. Bang Anang merasa tertarik, tetapi suara hati kecilnya mengingatkannya tentang bahaya yang mungkin mengintai. Malam itu, Bang Anang pulang dengan pikiran penuh. Ia merenungkan semua yang telah diceritakan Ahmad. Di dalam dirinya, ada keinginan untuk bangkit dari keterpurukan, untuk meraih kembali semua yang hilang. Namun, ia juga merasa ketakutan. Apa yang harus ia korbankan untuk mendapatkan kekayaan itu? Beberapa hari kemudian, setelah berpikir panjang, Bang Anang akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Ahmad. Dalam pencarian informasi lebih lanjut, ia mendengar tentang lokasi-lokasi di mana ritual pesugihan dilakukan. Ia mulai mengunjungi tempat-tempat tersebut, mengamati orang-orang di sekitarnya, dan merasakan aura mistis yang memenuhi udara. Satu malam, setelah mendengar banyak cerita, ia pergi ke sebuah tempat yang dikenal sebagai lokasi ritual. Di sana, ia melihat sekelompok orang berkumpul, bercakap-cakap tentang keberhasilan mereka setelah melakukan pesugihan. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan kekayaan mereka, mobil mewah, perhiasan, dan rumah yang megah. Bang Anang merasakan gelora semangat yang mengalir dalam dirinya. Mungkinkah ini jalan keluarnya? Ia mulai mempersiapkan segalanya. Di dalam pikirannya, ada gambaran tentang kamar khusus yang harus ia siapkan untuk ritual. Ia membeli lilin, bunga, dan segala sesuatu yang diperlukan. Namun, saat ia menyiapkan ruangan itu, rasa takut dan ragu kembali menghantuinya. Dalam gelapnya malam, ia duduk di ruangan yang telah disiapkannya. Lilin menyala, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Disinilah semuanya akan dimulai. Bang Anang merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ritual untuk mendapatkan uang. Dia merasakan tekanan untuk memenuhi syarat yang diminta, dan saat itu, suara Nyai Puspo seolah memanggilnya. Ritual pertama berlangsung dengan penuh harapan, tetapi juga ketegangan. Bang Anang merasakan ada sesuatu yang aneh, semacam kehadiran yang tidak terlihat, tapi dapat dirasakannya. Ia berdoa, berharap agar Nyai Puspo mendengarkan permohonannya. "Berikan aku kesempatan untuk bangkit kembali," bisiknya, seolah mengharapkan jawaban. Seiring berjalannya waktu, perasaan cemas mulai mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, tetapi keinginan untuk mengubah nasibnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia bertekad untuk terus melangkah,
tidak peduli seberapa gelap jalan yang harus dilaluinya. Setelah malam yang penuh harapan dan ketegangan, Bang Anang melangkah lebih dalam ke dalam dunia pesugihan. Ia merasa seolah terperangkap dalam sebuah permainan yang tidak sepenuhnya ia pahami, tetapi dorongan untuk kembali meraih kesuksesan mengalahkan segala keraguan. Ia mulai bertanya-tanya tentang ritual yang harus dilalui untuk mendapatkan berkah dari Nyai Puspo. Hari-hari berlalu, dan Bang Anang semakin sering bertemu dengan Ahmad, yang kini menjadi mentornya dalam ritual-ritual yang harus dilakukan. Ahmad dengan semangat menceritakan pengalamannya, menggambarkan bagaimana kehidupannya berubah setelah terlibat dalam pesugihan. "Bang, kamu harus percaya, Nyai Puspo akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi kita harus memenuhi syaratnya," ujarnya, wajahnya bersinar dengan percaya diri. Setiap kali mereka bertemu, Ahmad menjelaskan lebih rinci tentang kebutuhan ritual. "Kamu perlu menyiapkan kamar khusus untuk melakukan hubungan intim dengan Nyai Puspo. Semua harus sempurna, Bang. Lilin putih, bunga melati, dan persembahan tertentu. Ini semua untuk menarik perhatian Nyai Puspo," katanya dengan antusiasme yang menular. Mendengar penjelasan itu, Bang Anang merasa cemas namun juga bersemangat. Ia mulai mengumpulkan semua yang diperlukan untuk ritual pertamanya. Membeli lilin, bunga, dan makanan yang dianggap sebagai persembahan. Di dalam hatinya, ada harapan yang tumbuh, tetapi juga rasa takut akan konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Malam pertama ritual tiba. Bang Anang telah menyiapkan segalanya dengan hati-hati. Di dalam ruangan yang telah didekorasi dengan lilin menyala dan aroma bunga melati yang menyengat, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual untuk mendapatkan uang. Suara angin di luar seolah berbisik, menambah suasana mistis. Dalam kegelapan, ia mulai berdoa. "Ya Nyai Puspo, aku memohon kepadamu. Berikan aku kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan ini." Saat ia mengucapkan doa itu, ia merasakan udara di sekelilingnya berubah. Ada kehadiran yang tak terlihat, dan jantungnya berdegup kencang. Satu demi satu, bayangan melintas di pikirannya, mengingatkan akan semua yang telah ditinggalkannya. Setelah menyelesaikan ritual, Bang Anang merasa ada sesuatu yang berubah. Dalam beberapa hari setelahnya, ia mulai mendapatkan tawaran proyek baru. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya. Proyek-proyek kecil berdatangan, dan ia merasa semangat baru mengalir dalam hidupnya. Namun, di balik keberhasilan itu, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa setiap keberhasilan datang dengan harga. Sementara itu, Ahmad juga mengalami kemajuan pesat dalam bisnis pengirimannya. Keduanya merayakan keberhasilan mereka, tetapi ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Mereka berdua mulai mengalami mimpi buruk yang sama, mimpi yang penuh dengan bayangan hitam dan suara-suara yang memanggil mereka. Bang Anang mencoba untuk mengabaikannya, tetapi semakin lama ia merasa semakin terjebak dalam kehadiran misterius itu. Suatu malam, Bang Anang dan Ahmad berkumpul di warung kopi, membahas kesuksesan mereka. Ahmad, yang tampaknya semakin terobsesi dengan kekayaan, mulai membicarakan tentang ritual-ritual yang lebih besar. "Bang, kita perlu melakukan yang lebih besar. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak dari Nyai Puspo jika kita melakukan pengorbanan yang lebih besar," katanya, matanya berbinar dengan ambisi. "Ahmad, kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi," Bang Anang memperingatkan, mencoba menjaga agar mereka tetap berada di jalur yang aman. Namun, suara ambisi di dalam dirinya mulai melemahkan rasa takutnya. Kehidupan Bang Anang mulai berubah dengan cepat. Proyek-proyek yang sebelumnya tidak mungkin kini menjadi kenyataan. Ia mendapatkan kontrak besar yang membuatnya kembali ke jalur kesuksesan. Namun, semakin sukses ia, semakin banyak ritual yang harus ia lakukan. Ia merasa seolah terperangkap dalam siklus yang tidak pernah berujung. Di tengah semua kesuksesan ini, Bang Anang merasakan ada sesuatu yang hilang. Hubungannya dengan keluarganya mulai renggang. Ia menghabiskan lebih banyak waktu terlibat dalam ritual dan bisnis, meninggalkan istri dan anaknya yang merindukan kehadirannya. Rasa kesepian mulai menyelimuti hidupnya,
meskipun ia dikelilingi oleh keberhasilan. Suatu malam, saat ia kembali dari sebuah pertemuan bisnis, Bang Anang menemukan anaknya, yang berusia 5 tahun, sedang menangis. "Ayah, kenapa kamu selalu pergi?" tanya anaknya dengan suara penuh harap. Bang Anang merasa hatinya teriris. Ia menyadari bahwa semua kesuksesan itu tidak ada artinya jika ia harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ketika ia kembali ke ritual, perasaan bersalah mulai menghantuinya. Ia merasa bahwa ia telah menjual jiwanya untuk kekayaan yang sementara. Namun, keinginan untuk terus maju dan membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan mengalahkan semua rasa bersalah yang menyelimuti hatinya. Malam demi malam berlalu, dan ritual-ritual yang dilakukannya semakin intens. Bang Anang mulai merasakan bahwa Nyai Puspo benar-benar hadir dalam hidupnya, tetapi dengan kehadiran itu muncul juga bayangan gelap yang terus mengikutinya. Ia merasa seperti berjalan di batas antara keberuntungan dan kegelapan. Setelah beberapa bulan terlibat dalam ritual pesugihan, Bang Anang merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya, proyek-proyek besar berdatangan, dan ia kembali menjadi kontraktor yang dihormati di Kabupaten Rembang. Namun, di balik keberhasilan itu, ada perasaan kosong yang terus menggerogoti hatinya. Bang Anang kini memiliki tim yang solid, dan proyek-proyek baru datang silih berganti. Namun, meskipun kesuksesannya semakin meningkat, ia merasa semakin terasing dari keluarganya. Malam-malamnya dihabiskan untuk melakukan ritual dan bertemu klien, sementara istri dan anaknya menunggu di rumah, merindukan kehadirannya. Dalam keheningan malam, ia sering terbangun dengan mimpi buruk yang sama, di mana sosok Nyai Puspo muncul, memanggilnya dengan suara lembut namun menakutkan. Di sisi lain, Ahmad, yang juga terlibat lebih dalam dunia pesugihan, mengalami perkembangan pesat dalam bisnis pengirimannya. Kesuksesan yang diraihnya membuatnya semakin ambisius. Ia mulai membeli barang-barang mewah dan hidup dengan gaya yang tak terduga bagi seorang pemuda seusianya. Namun, di balik senyumnya, ada ketidakpuasan yang terus mengganggu. Suatu malam, Ahmad datang menemui Bang Anang di rumahnya. "Bang, kita harus melakukan ritual yang lebih besar. Aku merasa kita bisa mendapatkan lebih banyak jika kita berkorban lebih banyak," ujarnya, suara penuh semangat. Bang Anang tertegun. Ia tahu bahwa ada risiko yang harus dihadapi, tetapi rasa ingin tahunya semakin menguat. "Ahmad, kita harus hati-hati. Kita tidak tahu batasan yang bisa kita lewati," Bang Anang mencoba memperingatkan. Namun, Ahmad semakin terobsesi. "Lihatlah hidupku sekarang, Bang. Semua ini berkat Nyai Puspo. Kita tidak bisa mundur sekarang," katanya, matanya bersinar dengan ambisi yang liar. Bang Anang, terpengaruh oleh semangat Ahmad, mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan ritual yang lebih besar. Ia merasa terjebak dalam siklus keberhasilan yang tidak bisa ia kontrol. Dalam keheningan, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Malam itu, mereka sepakat untuk melakukan ritual yang lebih besar. Bang Anang mempersiapkan kamar ritual dengan lebih megah, menambahkan makanan dan minuman yang lebih mahal sebagai persembahan. Ketegangan di udara terasa semakin kuat, dan saat malam tiba, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Lilin menyala lebih terang, dan aroma bunga melati semakin menyengat, seolah menyambut kedatangan Nyai Puspo. Saat mereka melakukan ritual, suasana berubah. Bang Anang merasa ada kehadiran yang lebih kuat daripada sebelumnya. Suara Nyai Puspo, lembut namun menakutkan, memenuhi ruangan. "Kalian ingin lebih. Apa yang kalian siap korbankan?" Suara itu bergema di telinga mereka. Jantung Bang Anang berdegup kencang. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ambisi dan harapannya untuk mendapatkan lebih mengalahkan rasa takutnya. Setelah ritual itu, kesuksesan Bang Anang semakin meningkat. Ia mendapatkan kontrak-kontrak besar yang membuatnya menjadi salah satu kontraktor terkemuka di daerahnya. Namun, setiap kali ia merayakan keberhasilan, ada bayangan gelap yang mengikuti. Mimpi buruk terus menghantuinya, dan ia mulai merasa terasing dari orang-orang terdekatnya. "Ahmad,
di sisi lain, semakin terjebak dalam gaya hidup mewah. Ia membeli mobil baru, berpakaian mahal, dan menghabiskan waktu di tempat-tempat mewah. Namun, di balik semua itu, ia merasa kehilangan jati diri. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri, terjebak dalam ambisi yang tak pernah terpuaskan. Suatu malam, saat mereka berdua berkumpul di warung kopi, Ahmad mulai menceritakan tentang pengalamannya. "Bang, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Makin aku mendapatkan kekayaan, makin aku merasa kosong," ujarnya, wajahnya terlihat bingung. Bang Anang mengangguk, merasakan hal yang sama. "Kita perlu kembali ke jalan yang benar, Ahmad. Kita harus ingat apa yang benar-benar penting," kata Bang Anang, hati kecilnya berteriak untuk kembali. Namun, Ahmad tidak setuju. "Tidak, Bang, ini adalah kesempatan kita. Kita tidak bisa mundur sekarang," katanya, suaranya penuh semangat. Bang Anang merasa tertekan. Ia sangat ingin kembali ke kehidupannya yang dulu, tetapi godaan untuk terus maju terasa sangat kuat. Dalam perdebatan itu, mereka berdua merasakan ketidakpastian yang menyelimuti mereka. Semakin hari, Bang Anang merasa semakin terasing. Meskipun kesuksesannya semakin meningkat, ia merasa kehilangan makna dalam hidupnya. Ia mulai menjauh dari keluarganya, dan saat ia pulang, ia merasakan ketidaknyamanan di rumahnya. Anaknya mulai bertanya-tanya mengapa ayahnya selalu pergi, dan ia merasa hatinya teriris mendengar pertanyaan itu. Di tengah kesuksesan yang diraih, perasaan bersalah mulai menyelimutinya. Ia semakin sering berpikir tentang apa yang telah ia korbankan untuk mencapai semua ini. Apakah semua ini sepadan dengan kehilangan yang harus ia hadapi? Satu malam, saat Bang Anang berbaring di tempat tidurnya, ia terbangun dari mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Nyai Puspo berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan tatapan penuh misteri. "Apa yang kau inginkan, Bang Anang?" tanyanya, suaranya lembut namun menakutkan. Jantungnya berdegup kencang, dan ia terbangun dengan napas terengah-engah. Setelah mimpi itu, Bang Anang merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan, bahwa setiap pilihan yang ia buat memiliki konsekuensi. Ia mulai mempertimbangkan untuk menghentikan semua ritual, tetapi suara ambisi di dalam dirinya terus memanggilnya untuk maju. Dengan setiap keberhasilan yang diraih, Bang Anang semakin terjebak dalam jaring pesugihan. Ia berjuang untuk menemukan kembali jati dirinya di tengah kemewahan yang dikejar. Namun, bayangan gelap Nyai Puspo selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan yang diraih oleh Bang Anang dan Ahmad semakin terasa menekan. Di balik tawa dan selebrasi, mereka berdua masih terjebak dalam bayang-bayang pesugihan yang tidak pernah benar-benar bisa mereka pahami. Bang Anang merasakan perubahan yang sangat signifikan dalam hidupnya, tetapi juga semakin banyak hal yang hilang. Bang Anang kini dikenal sebagai kontraktor sukses, dengan proyek-proyek megah yang menghiasi Kabupaten Rembang. Namun, di balik kesuksesan itu, hidupnya terasa semakin sepi. Meskipun uang dan barang-barang mewah mengelilinginya, ia merasa kehilangan makna hidup yang sebenarnya. Hubungannya dengan keluarganya semakin renggang, dan anaknya yang berusia 5 tahun, Rizky, mulai merasa kesepian. "Ayah, kenapa kamu jarang di rumah?" tanya Rizky suatu malam, dengan tatapan penuh rasa rindu. Pertanyaan itu menghantui Bang Anang, membuat hatinya teriris. Di sisi lain, Ahmad semakin terjebak dalam ambisi dan kesenangan duniawi. Ia menghabiskan uangnya untuk barang-barang mahal dan pesta-pesta yang tidak ada habisnya. Meski semua itu membuatnya terlihat sukses di mata orang lain, dalam hati, ia merasa kosong. Keduanya, meskipun berada di jalur yang sama, merasakan kekosongan yang terus menggerogoti jiwa mereka. Suatu malam, setelah kembali dari sebuah pertemuan bisnis, Bang Anang mendapati rumahnya dalam keadaan sunyi. Ia mencari istrinya, tetapi tidak menemukannya dimanapun. Dengan perasaan cemas, ia melangkah menuju kamar tidur dan menemukan istrinya menangis. "Anang, kita perlu bicara,"
katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Kenapa, sayang? Ada apa? Tanya Bang Anang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Istrinya menatapnya dengan mata penuh harapan dan kesedihan. Aku merasa kamu semakin menjauh. Rizky butuh kamu, Anang. Aku butuh kamu. Kita tidak bisa terus begini, katanya, menahan air mata. Bang Anang merasa hatinya hancur. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tidak bisa keluar. Ia hanya bisa menatap istrinya, merasakan penyesalan yang mendalam. Sementara itu, Ahmad juga mengalami masalah. Ia terjebak dalam gaya hidup yang semakin menjauhkan dirinya dari keluarganya. Suatu malam, saat ia merayakan kesuksesannya bersama teman-teman, ia menerima telepon dari ibunya. Ahmad, ayahmu sakit. Kami butuh kamu di sini, kata ibunya dengan suara yang penuh keputusasaan. Ahmad merasakan kepanikan melanda jiwanya. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke rumah, tetapi ia tidak ingin meninggalkan kesenangan yang sedang dinikmatinya. Kehidupan terus berlanjut, dan Bang Anang dan Ahmad semakin terjebak dalam siklus ritual pesugihan yang tidak pernah berujung. Dalam pencarian kekayaan, mereka mulai kehilangan diri mereka sendiri. Bang Anang merasa semakin terasing dari keluarganya, dan mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya semakin sering datang. Ia mulai bermimpi tentang sosok Nyai Puspo yang menuntut sesuatu darinya. Suatu malam, setelah menjalani ritual yang lebih besar, Bang Anang merasa sangat lelah. Ia terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas yang menyelimuti. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara lembut dari arah luar rumah. Suara itu memanggil namanya, Anang, Anang. Suara itu semakin dekat, dan hatinya berdegup kencang. Ketika ia keluar, ia mendapati sosok Nyai Puspo berdiri di halaman rumah, menatapnya dengan ekspresi misterius. Apakah kamu sudah siap membayar harga yang kutentukan? Suara Nyai Puspo bergetar di udara malam. Bang Anang merasa ketakutan, namun di dalam dirinya, ada rasa ingin tahu yang mengalahkan ketakutan itu. Apa yang harus saya bayar? Tanyanya, suaranya bergetar. Nyai Puspo tersenyum, tetapi senyumnya tidak membawa ketenangan. Kau sudah mendapatkan banyak, Anang. Sekarang saatnya kau mengorbankan sesuatu yang berharga. Keesokan harinya, tragedi menimpa Bang Anang. Rizky, putranya, tiba-tiba jatuh sakit. Gejala awalnya tampak biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi Rizky memburuk. Bang Anang merasakan ketakutan yang mendalam. Ia segera membawa Rizky ke rumah sakit, tetapi dokter tidak dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keadaan panik, Bang Anang teringat akan peringatan Nyai Puspo. Sementara itu, Ahmad, yang baru kembali ke kampung halamannya, menemukan ayahnya dalam kondisi kritis. Ia merasa terjebak antara kesenangan yang ia tinggalkan dan tanggung jawab yang harus ia hadapi. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, ia merenungkan semua yang telah ia lakukan. Apakah semua ini sepadan dengan apa yang mereka korbankan? Bang Anang dan Ahmad, meskipun terpisah oleh jarak, merasakan kedalaman penyesalan yang sama. Ketika mereka berdua berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai, mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari sekadar mencari kekayaan. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Rizky terbaring di rumah sakit, dan Bang Anang merasakan beban di hatinya semakin berat. Ia merasa bahwa semua keberhasilannya tidak ada artinya jika ia kehilangan putranya. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia berdoa kepada Tuhan dan Nyai Puspo, berharap agar ada keajaiban yang menyelamatkan putranya. Di sisi lain, Ahmad, yang merasa terasing dari keluarganya, berjuang untuk mengatasi rasa bersalahnya. Dalam pertemuan dengan ibunya, ia merasakan kesedihan yang mendalam ketika melihat wajah ibunya yang penuh kerinduan. Maafkan aku, Bu. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita, katanya sambil menahan air mata. Namun, ia tahu bahwa semua yang ia lakukan tidak dapat mengembalikan waktu yang telah hilang. Satu malam, saat Bang Anang berada di rumah sakit, dia mendengar suara Nyai Puspo kembali. Apa yang kau inginkan, Anang? Apakah kau siap membayar harga? Suara itu menghantuinya,
mengingatkannya tentang semua yang telah ia korbankan. Dalam keadaan putus asa, Bang Anang menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Setelah berhari-hari berjuang, akhirnya Rizky dinyatakan meninggal. Bang Anang terpuruk dalam kesedihan. Semua keberhasilan yang diraihnya terasa seperti debu. Ia melihat wajah putranya yang tenang untuk terakhir kalinya, dan semua penyesalan yang ia rasakan menghantui setiap sudut hatinya. Aku minta maaf, Rizky. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Ahmad, yang mendapatkan kabar tentang kematian Rizky, merasa hancur. Ia teringat akan semua tawa dan kebahagiaan yang pernah mereka rasakan bersama. Dalam kesedihan itu, ia menyadari bahwa kesuksesan tidak ada artinya tanpa orang-orang yang dicintai di sampingnya. Hari-hari setelah tragedi kehilangan Rizky membawa Bang Anang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ia merasa seolah hidupnya telah runtuh. Semua yang pernah ia kejar, kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan, tampak sia-sia tanpa kehadiran putranya. Dalam kesedihan yang mendalam, ia mulai menarik diri dari dunia luar, menghindari pertemuan dan ritual yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Ahmad, yang merasakan dampak dari tragedi itu, berusaha menghubungi Bang Anang. Ia merasa hancur melihat sahabatnya terpuruk. Bang, kita perlu berbicara. Aku ingin membantu, katanya, tetapi setiap kali ia mencoba menghubungi Bang Anang, ia selalu mendapatkan jawaban yang sama, kesunyian. Suatu malam, Ahmad memutuskan untuk pergi ke rumah Bang Anang. Ia mengetuk pintu berkali-kali, hingga akhirnya pintu terbuka dengan perlahan. Bang Anang berdiri di sana, dengan wajah yang lelah dan tatapan kosong. Ahmad, suaranya hampir tak terdengar. Bang, aku tahu kamu sedang berduka. Tapi kita tidak bisa terus begini. Kita harus menghadapi ini bersama. Ahmad berusaha menguatkan. Bang Anang menunduk, tidak bisa berkata-kata. Dalam hati, ia merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Bang, ingatkan kamu saat kita dulu bercita-cita tentang masa depan. Kita punya impian, kita bisa membangunnya lagi. Ahmad mencoba membangkitkan semangat sahabatnya. Namun, dalam dirinya, Bang Anang meragukan apakah impian itu masih ada setelah semua yang terjadi. Mereka duduk di ruang tamu yang sunyi. Ahmad mulai berbicara tentang perjalanan mereka, tentang keberhasilan dan kegagalan. Kita harus mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang cinta dan hubungan yang kita miliki, katanya. Bang Anang mengangguk pelan, tetapi rasa sakit di hatinya terlalu dalam untuk bisa diungkapkan. Bulan demi bulan berlalu, dan Bang Anang semakin terasing. Ia berusaha untuk kembali berbisnis, tetapi setiap proyek yang datang terasa hampa. Ia tidak lagi merasakan semangat yang sama. Dalam hatinya, ada rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa Nyai Puspo tidak hanya mengambil putranya, tetapi juga mengambil jiwanya. Satu malam, saat ia terbaring di tempat tidur, mimpi buruk kembali menghampirinya. Dalam mimpinya, ia melihat Rizky, tersenyum seperti biasa. Ayah, kenapa kamu tidak datang? Tanya Rizky. Bang Anang terbangun dengan napas terengah-engah. Air mata mengalir di pipinya. Maafkan ayah, Rizky. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, bisiknya dalam kesedihan. Ahmad, yang mengamati perubahan pada Bang Anang, merasa bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk menghormati kenangan Rizky. Kita harus membuat sesuatu yang berarti, Bang. Kita perlu menghormati Rizky, dan mengingat apa yang penting dalam hidup kita, katanya. Mereka sepakat untuk mengadakan sebuah acara peringatan untuk Rizky. Dalam acara itu, mereka mengundang teman-teman dan keluarga, berbagi cerita tentang Rizky, dan mengenang semua kenangan indah yang mereka miliki bersamanya. Selama acara, Bang Anang merasa ada sedikit damai yang mulai mengisi hatinya. Melihat orang-orang yang mencintai Rizky berkumpul, ia menyadari bahwa meskipun putranya telah pergi, cinta dan kenangan yang ditinggalkannya akan selalu ada. Namun, saat malam peringatan berakhir, kesedihan kembali menyelimuti Bang Anang.
Ia merasa terjebak dalam kenangan dan penyesalan. Ia mulai merenungkan kembali semua keputusan yang telah diambilnya. Dalam pencariannya menuju kekayaan dan kesuksesan, ia telah kehilangan hal yang paling berharga. Di malam yang sunyi, Bang Anang pergi ke tempat di mana ia sering melakukan ritual. Ia berdiri di sana, mengenang semua yang telah terjadi. Nyai Puspo, aku datang untuk mengembalikan semua yang kau berikan padaku. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam pesugihan. Aku hanya ingin kembali kepada keluargaku, katanya dengan suara penuh penyesalan. Namun, udara di sekelilingnya terasa dingin, dan ia merasakan kehadiran yang familiar. Nyai Puspo muncul dalam bayang-bayang, menatapnya dengan ekspresi penuh misteri. Kau ingin kembali, Anang? Apa yang kau siap korbankan? Tanyanya, suaranya lembut tetapi mengandung ancaman. Bang Anang menatapnya dengan tegas. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam permainan ini. Aku sudah kehilangan segalanya. Biarkan aku pergi. Namun, suara Nyai Puspo terdengar lebih keras. Setiap keberhasilan memiliki harga. Kau sudah mengambil banyak, dan sekarang saatnya untuk membayar. Bang Anang merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam keputusasaannya, ia berdoa agar bisa mendapatkan kembali hidupnya yang hilang. Tolong, aku hanya ingin kembali kepada keluargaku. Aku tidak ingin kekayaan jika itu berarti kehilangan mereka, katanya dalam isak tangis. Namun, saat ia berusaha untuk melangkah pergi, ia merasakan sesuatu menahan langkahnya. Kau telah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus menghadapi konsekuensinya, suara Nyai Puspo menggema di sekelilingnya. Bang Anang merasakan kegelapan menyelimuti dirinya, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Keesokan harinya, Bang Anang ditemukan terbaring di tempat ritual, tidak bernyawa. Keluarganya, yang sangat merindukannya, merasakan kehilangan yang mendalam. Ahmad, yang datang untuk memberi dukungan, terkejut melihat keadaan sahabatnya. Dalam kesedihan, ia menyadari bahwa semua yang mereka kejar telah membawa mereka ke jalan yang tidak ada ujungnya.